Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Charlis Anindya Nurani. Saya mengajar matematika. Untuk saat ini, saya akan menyampaikan materi FPAS yang pertama, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada penyampaian materi kali ini, saya tidak akan banyak bicara, tapi saya ingin kalian banyak menanggapi apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi, setiap keaktifan kalian, bicara kalian di forum ini nanti akan dicatat dan nanti akan diberikan reward sebagai siswa terbaik, siswa yang aktif. Oke? Siapakah kita? Pertanyaannya adalah siapakah kita? Kita adalah bangsa Indonesia. Oke? Bangsa Indonesia, asas dan ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti sudah tahu ini dari kalian SD sampai sekarang. Setiap mata pelajaran PKN diulang-ulang terus. Pertanyaan saya, sudahkah kalian menjadi bangsa yang baik? Sudahkah kalian memberikan kontribusi bagi bangsa dan negaramu? Pertanyaan saya, apa kontribusi yang sudah kalian berikan pada bangsa ini? Pancasila sebagai asas dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila punya 5 sila. Nah, harusnya nilai-nilai dalam Pancasila itu kalian aplikasikan, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, contoh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudahkah kalian mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nilai apa yang kalian aplikasikan? Coba saya ingin salah satu dari kalian untuk memberikan contoh pengamalan nilai-nilai yang pertama. Sila yang pertama dari Pancasila. Beribadah. Pemikirannya silakan. Beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebutkan nama dulu ya. Sebutkan nama sama kelas. Silakan. Safira Firanda, AKL 1. Siapa? Safira AKL 1. Tuhan yang Maha Esa. Beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Contoh pengamalan sila-sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contohnya? Saling tolong menolong tadi benar yang disebutkan teman-teman, saling tolong menolong. Beradab, mempunyai etika tata krama. Jadi kalian sebagai pelajar harus mengutamakan etika dan tata krama. Tata krama kepada siapa? Tata krama kepada semua orang. Entah itu orang yang usianya di bawah kalian, sesama kalian, dan di atas kalian. Apalagi kalian sebagai pelajar, pasti nanti akan sering berhubungan dengan Bapak Ibu Guru, jangankan Bapak Ibu Guru, kalian pasti akan sering berhubungan dengan orang tua kalian di rumah, di keluarga kalian. Bagaimana kalian nanti akan berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kalian nanti akan berinteraksi dengan mereka, itu pasti menggunakan tata krama. Nah, anak-anak zaman sekarang tata kramanya sangat kurang. Terutama kalau sekarang interaksi itu kan tidak secara langsung saja, tapi juga melalui media sosial.
sebagai bangsa Indonesia, tunjukkan bahwa kalian itu punya manusia yang beradab. Tunjukkan saat memberikan komentar di media sosial, melakukan memberikan postingan di media sosial, itu utamakan tata krama, tutur bahasanya. Jangan sembarang berkomentar. Karena jejak digital itu susah untuk dihapus, dan mungkin dihapus. Ya, itu. Kepada Bapak Ibu guru, kalau kalian nanti misalkan ada keperluan dengan Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMK Sejahtera atau yang lebih tua, gunakan bahasa yang sopan. Misal kalau mau chat ada keperluan dengan Bapak Ibu guru, yang pertama kali kalian lakukan apa? Ucapkan salam. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Baru sampaikan maksud dan tujuan kalian. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, tapi yang sopan. Nah, seperti itu. Itu saya jabarkan panjang ini lebar ya. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini, kalau kalian di sekolahan, kalian kan sekolahan, pasti ketemu dengan banyak teman siswa yang bermacam-macam. Ada yang dari suku A, suku B, suku C, ada yang tinggi, ada yang nggak seberapa tinggi, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam. Jangan sampai membeda-bedakan. Ada yang agamanya beda, jangan sampai membeda-bedakan. Semuanya adalah teman. Kita semuanya sama, rakyat Indonesia. Kita bersatu. Jadi jangan sampai ada kata bullying. Saya paling tidak suka seperti itu. Nah, karena kita rakyat Indonesia, kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila yang ketiga itu. Selanjutnya, sila yang keempat. Di sila yang keempat ini, dalam menyelesaikan masalah apapun, kita sebagai rakyat Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Apapun masalah harus kita pikirkan baik-baik, jangan langsung akhirnya kamu langsung itu tawuran, kamu langsung berkelahi, kamu langsung gontok-gontokan. Mas Waris. Sekarang mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Intinya, nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Dan patriotisme itu adalah sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Pertanyaan saya, sudahkah kalian mengimplementasikan sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Sikap itu bisa kalian implementasikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena kalian sebagai siswa, kalian harus mengimplementasikan nasionalisme dan patriotisme itu dalam kehidupan sekolah yang paling dekat sekarang ini. Nanti tugas kalian cari ya, apa sikap yang implementasi nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalian cari sendiri, kalian hayati. Apakah kalian sudah mengamalkan itu atau belum? Selanjutnya, bahaya apa yang mengancam generasi muda untuk mempertahankan bangsa dan negara? Untuk saat ini, pada masa sekarang ini, ada 4 bahaya yang sangat mengancam keberlangsungan bangsa dan negara. Yang pertama, narkoba, radikalisme, pandemi COVID, dan sensitivitas dalam beragama. Kalau narkoba, kalian tahu sendiri kan, narkoba itu jelas merusak generasi bangsa. Radikalisme itu apa? Radikalisme itu paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Radikalisme itu ada 3, radikalisme keyakinan, tindakan, dan bentuk politik.
Kalau keyakinan seperti mengkafirkan orang dan menganggap diri kita itu paling benar, salah itu. Kemudian radikalisme tindakan. Contohnya apa? Terorisme, membunuh orang atas dasar agama, itu salah. Radikalisme bentuk politik, contohnya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Dia ingin mengubah Pancasila ke bentuk negaranya sendiri, ke bentuk keyakinannya sendiri. Oke. Selanjutnya pandemi COVID. Tidak usah saya jelaskan panjang kali lebar. Sekarang kita mengalami masa di mana pandemi COVID itu terjadi. Kalian pasti tahu apa yang harusnya kalian lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memutus rantai penyebaran COVID, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Terus, mengapa pandemi COVID itu mengancam kehidupan berbangsa dan negara generasi muda? Yang pertama, karena dengan pandemi COVID ini mengurangi sumber daya manusia. Usia-usia produktif banyak yang meninggal. Terus, sektor perekonomian. Sektor perekonomian Indonesia kacau. Kenapa? Seperti kalian lihat, kita dibatasi beraktivitas, tetapi perekonomian harus tetap jalan. Oke. Kemudian memecah persatuan. Kok bisa memecah persatuan? Ada yang karena COVID jadi jauh-jauhan. Jadi tidak ada rasa persaudaraan. Ada banyak hoax yang terjadi di masyarakat. Kemudian memecah belah pemikiran warga. Selanjutnya, sensitivitas beragama. Ini juga marak sekarang terjadi. Sensitivitas beragama. Sensitivitas beragama itu apa? Kecenderungan kalian, misalkan suatu agama A dengan suatu agama B, menganggap agama A itu benar, yang lain itu salah. Salah. Sebagai warga negara Indonesia, mengakui 6 agama kan. Jadi, nggak apa-apa, berbeda-beda. Tapi kita tetap satu, Indonesia, seperti itu. Seharusnya sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus bertoleransi terhadap agama lain. Kalau ada agama lain yang beribadah, kita persilahkan. Silahkan, kita main sama teman yang beda agama. Kita saling mengingatkan, bukannya kamu beribadah ya sekarang, silahkan beribadah. Kalau yang tidak, ya diingatkan, seperti itu. Jangan malah membuli. Sesama teman beda agama malah dilokno. Gitu kan? Memanggil nama temannya dengan nama agamanya. Jangan seperti itu. Itu enggak baik. Ya. Sekian dari yang saya sampaikan. Kira-kira kalian harus punya gambaran nggak? Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus mengamalkan nilai-nilai apa sih nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sebagai generasi muda kalian terserang arus globalisasi, kalian malah hilang nilai-nilai tersebut. Jadi kalian harus menanamkan itu dalam diri kalian masing-masing, dalam kehidupan kalian di manapun kalian berada. Jadi kalau orang luar Indonesia, orang asing itu melihat kalian, oh inilah orang Indonesia. Dari mana mereka tahu? Dari perilaku dan jati diri kalian. Oke, sekian materi yang saya berikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.